Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang validitas dan reliabilitas. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang konsep validitas. Suatu alat pengukur dikatakan valid jika alat itu mengukur apa yang diukur oleh alat itu. Meter itu valid memang untuk mengukur jarak. Demikian pula timbangan. Timbangan valid karena mengukur berat. Bila timbangan tidak mengukur berat, akan tetapi hal lain, maka timbangan itu tidak valid untuk itu. Menurut Arikunto, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan atau kesohihan instrumen. Arikunto juga mengatakan bahwa secara mendasar, validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dan variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Untuk pembagian instrumen penelitian, uji validitas dapat juga dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan pakar permasalahan yang diteliti, sampai menghasilkan suatu instrumen penelitian yang benar-benar mantap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang lainnya. Saya Ditya Cindy Pratiwi, NIM T 2018-1376. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu jenis-jenis validitas. Validitas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, validitas kerangka pembanding, kriteria pembanding. Validitas kriteria pembanding. Yang kedua adalah validitas isi, dan yang ketiga adalah validitas konstruk. Yang pertama, validitas kriteria pembanding. Di sini berkaitan dengan apakah alat ukur yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan instrumen penelitian yang beredar luas di luar sana. Jadi alat ukur yang kita gunakan itu harus sesuai dengan instrumen penelitian yang sudah digunakan oleh para peneliti umumnya. Jadi di sini kita perlu melakukan perbandingan antara instrumen yang kita gunakan dengan instrumen para peneliti sebelumnya atau instrumen yang sudah umum digunakan oleh para peneliti. Dari hasil itu tadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat validitas suatu instrumen, maka semakin tinggi pula korelasi dari hasil perbandingan itu. Yang kedua adalah validitas isi. Di sini berkaitan dengan butir-butir pertanyaan yang ada pada kuesioner ataupun tes itu mencakup materi yang akan diujikan. Jadi ketika kita membuat pertanyaan, kita itu harus membuat pertanyaan yang mencakup materi yang akan kita uji. Jadi ketika kita ingin menguji si A, maka soal yang kita buat juga harus berkaitan dengan si A itu. Kemudian yang ketiga adalah validitas konstruk. Di sini berkaitan dengan apakah instrumen yang kita susun itu berdasarkan kerangka dasar yang teoritis dan juga relevan. Jadi kita dalam membuat instrumen itu harus berdasarkan teori dan juga harus memiliki relevansi dengan materi yang akan kita ujikan. Semakin tinggi di sini, di jenis validitas yang ketiga ini, semakin tinggi tingkat validitasnya itu merupakan pertanyaan yang berdasarkan definisi para ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan di poin C, yaitu uji validasi kuesioner. Salah satu pengujian validasi kuesioner adalah dengan menggunakan PCA.
BCA merupakan sebuah teknik yang dipakai para peneliti untuk berbagai hal. Pertama, teknik ini dipakai sebagai sebagian besar peneliti dalam proses pembuatan skala-skala pengukuran dalam kuesioner. Kedua, BCA digunakan untuk mengurangi jumlah variabel penelitian yang berkaitan erat antara yang satu dengan variabel yang lainnya. Adapun prosedur pengujian yaitu yang pertama melakukan korelasi antara masing-masing skor item pertanyaan penelitian dalam total skor semua item. Yang kedua, melakukan korelasi antara skor item yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, analisis faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Sinta Ayu, NIM T2018-1368 akan menjelaskan tentang konsep reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Satu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa hal pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Dan konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas alat pengukur berkaitan erat dengan masalah kekeliruan pengukuran. Kekeliruan pengukuran sendiri menunjukkan sejauh mana inkonsistensi hasil pengukuran terjadi apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap kelompok subjek yang sama. Sedangkan konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas hasil ukur berkaitan erat dengan kekeliruan dalam pengambil sampel yang mengacu pada konsistensi hasil ukur apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok yang berbeda. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan sebelumnya, yakni tes retest. Pengujian reliabilitas dengan tes retest. Tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek yang sama. Jadi instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan selanjutnya. Jadi instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Di situ ada rumusnya, bisa dilihat di makalah. Kemudian yang kedua ada ekuivalen. Di situ pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda, tetapi ekuivalen sebanding atau sepadan. Percobaan dilakukan satu kali saja. Yang sebelumnya kan dua kali dan bisa selanjutnya. Di sini hanya satu kali pada responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien antara percobaan instrumen satu dengan percobaan instrumen yang lainnya. Dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Selanjutnya ada internal konsistensi. Yang pertama Spearman-Brown, pengujian reliabilitas dengan uji internal. Teknik split half sebenarnya dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen tersebut misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya. Uji reliabilitas menggunakan teknik split half dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian, kemudian hasil uji dibagi menjadi dua. Selanjutnya ada KR20 dan KR21. Teknik pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi yang selanjutnya dibahas adalah teknik Kuder-Richardson atau sering disingkat KR. Instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban benar saja. Kemudian yang terakhir ada Alpha Cronbach. Di situ pengujian reliabilitas menggunakan uji Alpha Cronbach dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk IC
angket atau kuesioner. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiawati Ayu Wulandari, NIM T 2018-1387. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengujian. Uji konsistensi yang sering digunakan adalah Cronbach koefisien alfa atau koefisien alfa Cronbach. Berikut adalah langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama, klik Analyze, lalu pilih Scale, kemudian pilih Reliability Analyze. Yang kedua, maka akan muncul lembar Reliability Analyze. Setelah itu, masukkan item-item yang sedang diuji ke dalam kotak item, lalu klik OK. Yang ketiga, analisis selesai dan akan muncul data hasil analisis. Selanjutnya, teknik laporan uji Cronbach dengan SPSS. Berdasarkan kriteria beberapa ahli dapat dilaporkan bahwa instrumen penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang baik dengan nilai alpha Cronbach 83. Perlu diingat bahwa semakin banyak butir pertanyaan dalam kuesioner Anda, maka semakin tinggi pula nilai reliabilitasnya. Dengan kata lain, instrumen pengukuran dengan banyak butir pertanyaan akan lebih reliable. Sekian dari saya, terima kasih. Poin terakhir ini yaitu uji reliabilitas dengan menggunakan AMOS. Dari sumber yang kami dapatkan, prosedur pengujian reliabilitas kuesioner dengan AMOS dapat dijelaskan, yaitu yang pertama, dapatkan nilai loading faktor dengan pengujian confirmatory factor analysis, yaitu kita telah mendapatkan nilai loading faktor. Yang kedua, download kalkulator CR dan AFE. Terdapat banyak lembaga statistik online yang menyediakan formula pengukuran composite reliability dengan efek variance extract ini, sehingga kita bisa mendownloadnya secara manual. Kemudian yang ketiga yaitu masukkan nilai faktor loading dari output AMOS ke dalam kotak formula seperti dalam format tabel. Tabelnya sudah kami bagikan di makalah, kalian bisa melihatnya sendiri. Kemudian yang keempat, presentasi hasil analisis data. Standar composite reliability yang sudah umum diterima secara internasional, misalnya dengan melihat paper-paper yang diterbitkan di jurnal internasional berreputasi ialah di atas 7. Sedangkan syarat minimal untuk AFE yaitu AFE itu average variance extract. Syarat minimalnya itu di atas 5, yang prinsipnya bahwa semakin tinggi nilai CR dan AFE maka semakin tinggi tingkat reliabilitas instrumen penelitian kita. Dalam contoh yang dipresentasikan di tabel yang sudah kita bagikan di makalah, itu CR-nya sebesar 0,95 dan AF-nya sebesar 0,8, menunjukkan hasil reliabilitas itu baik. Jadi uji reliabilitas dengan menggunakan AMOS ini kita bisa melakukannya menggunakan aplikasi, dan untuk aplikasinya kalian bisa downloadnya menggunakan link yang sudah kami bagikan di makalah. Demikian dari pemateri kelompok kami mengenai reliabilitas dan validitas. Selanjutnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.